Rizwan itu ngeliat kok jenazah laki-laki ini posisinya malah duduk di kursi ambulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Devalak. Di video kali ini balik lagi nih, aku akan bagiin cerita horor ke kalian. Dan cerita kali ini adalah kisah nyata pengalaman dari Mas Rizwan. Nah, Mas Rizwan ini adalah seorang relawan ambulans COVID dari Jakarta Utara. Dan Mas Rizwan juga sudah pernah membagikan cerita ini kepada teman-teman pecinta horor di sebuah podcast horor di channel YouTube RJL 5. Dan aku akan menceritakan kembali kepada kalian di video ini dalam segmen Kismis, Kisah Misteri. So, tonton video ini sampai selesai karena cerita kali ini dijamin bakalan bikin bulu betismu merinding maksudnya. Langsung saja kita ke ceritanya. Jadi gini ceritanya. Sore itu Rizwan tiba-tiba ditelepon nih sama Pak RT, suruh merapat karena ada salah satu warga yang meninggal. Nah, saat itu Pak RT bilang, "Wan, merapat dong, ada yang meninggal nih." Si Rizwan bilang, "Oke Pak, berangkat." Dikasih kan alamatnya sama Pak RT. Pas Rizwan nyampe, kok lingkungannya kayak nggak asing. Dan ternyata masih tetangga rumah Mas Rizwan juga nih yang meninggal itu. Setelah sampai di rumah duka, ternyata Mas Rizwan juga kenal sama kedua almarhum ini. Karena masih tetanggaan juga sama Mas Rizwan. Setelah Mas Rizwan cek jenazahnya, ternyata bener lagi. Mas Rizwan kenal sama kedua jenazah pasangan suami istri ini. Pasangan ini tuh kerjaannya, si istri adalah seorang dukun beranak, sementara suaminya itu mantri sunat. Nah, saat itu Rizwan yang belum sempat bertanya apa penyebab kematian kedua jenazah ini, Rizwan itu langsung disuruh ngantar jenazah itu ke Solo saat itu juga. Nah, keluarga jenazah ini bilang ke Mas Rizwan, "Mas, tolong ya kedua jenazah ini diantar ke Solo hari ini juga." Nah, Mas Rizwan saat itu jawabnya, "Oh, oke, baik Pak." Nah, karena jenazahnya saat itu sudah dimandikan, juga sudah dikafani, jadi sisa dibawa saja kan pakai ambulans ke Solo. Si Mas Rizwan ini pikirnya, oh udah tinggal berangkat aja ya berarti karena udah rampung. Tapi yang bikin Mas Rizwan saat itu agak sedikit bingung nih, dia harus membawa kedua jenazah itu sekaligus, sementara ambulansnya itu cuma satu. Kalau dia mesti kontak temannya dulu yang satu lagi, pasti makin lama dong. Jadi Mas Rizwan ini mikir cepat aja saat itu. Ya udah deh, ajak satu teman aja buat nemenin di perjalanan. Nah, saat itu Mas Rizwan ini ajaklah temannya namanya Ipul. Soalnya kan nantinya perjalanan jauh, jadi biarlah kedua jenazah ini dibawa aja sekaligus kan pakai satu ambulans. Tapi Mas Rizwan ini pengennya ditemanin kan sama salah satu temannya, diajaklah saat itu Ipul namanya. Nah, terus sore itu jam 5 mereka nekat aja nih bawa kedua jenazah itu ke Solo. Saat itu jenazah istrinya kan dimasukkan ke dalam keranda, sementara jenazah si suami ditaruh di samping istrinya. Jadi nggak pakai keranda nih si suami, cuma ditutupin aja pakai kain penutup keranda yang warna hijau itu loh, yang ada tulisan Arab-Arabnya itu. Nah, di sepanjang perjalanan nih, sebenarnya Mas Rizwan itu agak sedikit bertanya-tanya sih, sekaligus bingung juga, kok bisa Pak Sutri itu meninggalnya barengan. Nah, saat itu di sisi lain Mas Rizwan mikir juga, oh positif, mungkin cinta sejati kali ya, makanya sehidup semati sampai segitunya sekali. Singkat cerita, Mas Rizwan ini dan temannya berangkat tuh ngantar jenazah kan ke Solo. Nah, posisinya saat itu udah jam 7 malam. Sebelum berangkat kan Mas Rizwan ini sudah pastiin dulu nih tangki bensin mobil ambulans itu full. Dan saat itu juga posisi mereka sudah masuk di area tol. Pas pertengahan jalan tol, tiba-tiba bensin itu secepat itu habis. Nah, Rizwan ini bingung, kok tumben perjalanan baru 2 jam loh, bensinnya udah habis aja, nggak biasanya begitu. Nah, karena bingung, mereka ini juga nggak nemu solusi kan saat itu. Jadi Rizwan dan Ipul ini mutusin, istirahat aja dulu deh. Sambil istirahat itu, mereka cek-cek lah kondisi ban mobil ambulans ini. Takutnya bocor kan, jadi kendala lagi. Nah, tiba-tiba si Rizwan ini merasa khawatir nih dengan kondisi jenazah yang ada di dalam mobil ambulans itu. Takutnya jenazahnya kenapa-kenapa kan pada saat perjalanan tadi. Takutnya jatuh atau apalah gitu.
Apalagi kan jenazah laki-laki gak dipakein keranda, cuma dibaringkan di kursi mobil begitu saja. Akhirnya Rizwan ini bukalah kap mobil ambulans itu kan buat ngecek posisi jenazah. Dan saat itu Rizwan itu melihat sendiri kalau posisi jenazah itu tiba-tiba ketukar. Yang tadinya jenazah istri ada di dalam keranda dan jenazah suami di luar keranda, sekarang malah ketukar. Jadi berubah gitu. Jenazah suami itu ada di dalam keranda dan jenazah si istri itu ada di luar keranda. Asli merinding. Nah, saat itu Rizwan kaget dong. Loh, kok bisa ketukar? Apa aku lupa ya? Tapi nggak mungkin, jelas-jelas kok tadi aku sendiri yang masukin jenazah istrinya ke dalam keranda. Nah, karena Rizwan ini nggak mau mikir macam-macam kan saat itu, jadi Rizwan itu, udahlah cuekin aja, mungkin aku emang lupa atau gimana gitu. Nah, udah gitu, mereka lanjutlah lagi nih cari-cari bensin kan, dan alhamdulillah dapatlah di ujung tol itu ada penjual bensin. Mereka belilah dulu bensin sementara di situ kan, terus mereka lanjutlah lagi perjalanan saat itu. Terus sekitaran jam 10 malam gitu, saat mobil mereka udah masuk ke jalan tol Trans Jawa, Rizwan itu kayak udah mulai ngantuk gitu deh. Jadi bawa mobilnya itu kayak sambil agak rada-rada merem gitu. Tapi mendadak rasa kantuknya Rizwan ini hilang gara-gara mobil ambulans yang lagi dia bawa itu tiba-tiba kayak keguncang keras gitu. Pas dia merhatiin jalan baik-baik kan, loh kok kayak mobilnya masuk di gua gitu. Kiri kanannya hutan belantara dan juga tebing-tebing yang curam. Jalanannya tuh kok jelek banget, bergelombang dan hancur. Padahal tadinya jalanan itu adalah jalan tol Trans Jawa yang jalannya itu mulus banget aspalnya. Kok ini tiba-tiba berubah jadi jalan hancur? Kanan kirinya juga pohon-pohon yang besar banget dan tebing-tebing yang curam gitu. Rizwan ini kan mendadak bingung nih. Terus dia bangunilah temannya ini si Ipul. Rizwan bilang, "Wih, Pul, bangun Pul, cepetan." Ya temannya bangun dong. Terus dia tanya, "Apaan sih Wan? Berisik banget." Nah si Rizwan itu bilang, "Pul, bangun dulu dong. Temanin gue nih, gue lagi nggak beres. Ini kita di mana ya? Kok gue nggak tahu sih ini jalan mana? Jalannya jelek." Nah si Ipul ini ngerasa aneh dong lihat sikapnya si Rizwan ini. Lah ini bocah ngapa ya? Terus dia bilang, "Kenapa sih lu Wan? Orang kita lagi ada di jalan tol ini." Nah, tiba-tiba penglihatan Rizwan itu berubah lagi. Jadi normal kembali. Hutan-hutan yang tadi dia lihat itu tiba-tiba hilang dan berubah jadi jalan tol kembali. Jalan tol Trans Jawa dengan jalan aspal yang sangat mulus itu. Kondisi tol itu sepi banget. Cuma ada 1-2 bis aja yang melintas. Karena saat itu kan memang udah jam 10-an ke atas. Jadi mungkin karena udah jam 10-an ke atas jadi agak sepi-sepi gitulah jalanan. Nah, Rizwan ini makin bingung dong. Loh, kok baru kali ini sih ngantar jenazah, tapi kejadiannya aneh-aneh gitu. Jenazahnya pindah sendiri, jalanan juga mendadak berubah. Tapi kemungkinannya Rizwan saat itu masuk ke dimensi lain kali ya. Dan juga setelah bangunin temannya tadi, makanya jalanan itu jadi mendadak normal lagi. Mungkin ya dari sinilah kita bisa tahu kan kenapa pantang sekali kita bepergian sendirian. Biar nggak disesatin gitulah sama makhluk halus. Itu kali ya tujuannya. Lanjut lagi nih. Perjalanannya si Rizwan ini ngeng sekitar 1/4 jalan gitulah. Tiba-tiba ban mobil belakang sebelah kiri itu meledak. Aduh, mana jenazah yang dibawa ada 2 lagi. Pihak keluarga jenazah juga saat itu tidak ada satupun yang ikut kan. Ada, tapi mereka itu naik mobil pribadi dan jalannya itu belakangan. Sementara Rizwan ini sama Ipul jalannya itu udah jauh banget. Jadi nggak ada lah satu keluarga pun yang ada saat itu. Saat ban yang meledak itu otomatis mobil langsung oleng dong. Nah si Rizwan ini langsung nih gercep ngambil jalur darurat dulu, lebih ke tepi jalan buat ganti ban dulu. Beres ganti ban, si Rizwan ini lanjutlah lagi perjalanan. Nah pas mau sampai pintu keluar tol, kan posisi jenazah ini pada tiduran ya di keranda tuh sama yang di sampingnya keranda kan jenazah suami. Tapi entah kenapa malam itu Rizwan tiba-tiba gatal aja nih biji mata mau lihat ke arah spion tengah itu kan. Nah
Saat itu si Rizwan ini ngelirik ke spion itu dan mendadak di sana Rizwan itu melihat kok jenazah laki-laki ini posisinya malah duduk di kursi ambulan. Terus posisi jenazah si istri ini duduk di atas keranda sambil menggendong bayi dan bayinya itu dicekek sampai itu bayi udah berdarah-darah dan darahnya itu darah asli no kasumba, so real banget itu darah. Bayangkan kalau kalian di posisi Rizwan saat itu, apakah gak ngompol di celana lu pada? Saking banyaknya itu darah sampai darahnya si bayi yang dicekek itu muncrat kemana-mana mengotori dinding-dinding ambulans itu sampai ke lantai-lantainya. Nah Rizwan kan kaget dong plus panik juga. Terus dia bangunin lagi nih si Ipul temannya yang lagi-lagi molor di sampingnya di Rizwan ini. Apa sih fungsinya si Ipul ini? Bukannya nemenin malah tidur mulu. Lanjutlah si Rizwan yang bangunin kan. Pul bangun dong Pul, di belakang gak beres nih, yuk kita cek dulu yuk. Si Ipul ini bangunlah. Terus dia bilang lagi, beneran Luan, yaudah yuk kita minggir dulu kita cek. Nah si Rizwan ini minggirin nih mobilnya kan ke tepi jalan. Terus mereka turunlah tuh dari mobil terus ke belakangan mau ngecek keadaan, dan setelah mereka buka kap mobil itu nothing, nggak ada apa-apa jenazah, cuma ada 2 jenazah doang, satu di keranda, satunya lagi di samping keranda. So nggak ada adegan darah-darahan yang tadi yang dilihat sama si Rizwan itu. Padahal itu tadinya jelas-jelas banget si Rizwan lihat kalau jenazah suaminya itu duduk di kursi mobil sama jenazah si istri itu duduk di atas keranda, dan mereka pakai pakaian terusan putih-putih gitu sambil si suaminya ini ngeliatin istrinya lagi nyekek bayi itu, dan itu bayinya tuh sampai nangis kencang sepanjang jalan. Padahal saat itu di dalam keranda itu nggak ada bayi sama sekali. Nah karena merasa nggak beres kan, si Rizwan ini dan temannya akhirnya berembuklah dulu. Ya udahlah kita istirahat dulu kan. Istirahatlah mereka itu di rest area. Ketiga kalinya lah ini. Sekalian mereka isi bensin dulu. Nah sambil sekalian menjernihkan pikiran juga kan, biar bisa mikir positif. Kebetulan juga saat itu sudah masuk jadwal sholat tahajud ya. Nah si Rizwan ini sama si Ipul sholatlah mereka sholat dulu, terus berdoa minta keselamatan kan sampai tujuan, sampai ke Solo. Nah setelah menunaikan sholat itu si Rizwan dan temannya masuk lagi nih, balik ke mobil, lanjutlah perjalanan. Kali itu alhamdulillahnya udah nggak ada gangguan lagi sampai ke rumah duka, sampai mereka balik lagi ke Jakarta udah nggak ada gangguan sama sekali. Pas sampai di rumahnya si Rizwan ini udah sampai Jakarta nih, udah selesai urusan tuh di rumah duka, si Rizwan sama temannya balik lagi nih ke Jakarta. Dan pas sudah nyampe di rumahnya si Rizwan ini ceritalah sama mamanya. Terus dia juga tanyalah ke mamanya ini, siapa sih yang meninggal mak? Karena si Rizwan ini kan taunya tuh yang meninggal cuma dukun beranak aja nih, yang profesinya sama suaminya itu yang mantri. Nah mamanya yang jawab, oh Aa baru tahu ya. Nah yang meninggal itu kan emang dukun beranak itu tapi dia pakai ilmu hitam gitu di praktek perdukunannya itu. Nah terus kalau dia suka banget nih sama satu bayi, pasti dia bakal jadiin tumbal buat dia panjang umur. Tetangga lain juga pada bilang gitu kok. Terus Rizwan ini nanya lagi nih ke mamanya, terus meninggalnya karena apa tuh mak? Sakit apa gimana mak? Nah mamanya ini mulailah cerita lagi. Nah jadi gini ceritanya, 2 minggu yang lalu itu ada dukun baru yang dari kampung pindah ke Jakarta, daerah situ kan tinggalnya. Dukun baru ini buka praktek usaha juga yang sama kayak si dukun almarhum ini, si dukun lama. Nah yang dukun baru ini dia buka praktek juga tuh, dukun beranak, psikolog juga, sama praktek-praktek sunat gitulah. Jadi pasien-pasien di dukun lama itu lambat laun pindahlah ke dukun yang baru. Nah, dari situlah awal persaingan itu terjadi sampai akhirnya buat menarik pelanggan lagi, si dukun lama ini buatlah promosi. Nah isi promosinya tuh kayak gini, yang kurang mampu silakan ke sini, pelayanannya gratis. Nah berhasil kan tuh trik. Nah dukun lama ini lama-lama pelanggannya makin banyak lagi kan, si dukun lama. Dan si dukun baru ini pelanggannya sudah agak mulai sepi, soalnya pada balik lagi ke dukun lama itu. Nah
Mungkin ada niat buruk lah dari si dukun baru ini. Makanya dia ngirimlah penyakit alias santet ke dukun lama. Dan akhirnya meninggallah tuh si dukun lama. Dan di proses sakratul mautnya dukun lama ini cukup sulit dan lama banget. Karena tuh dukun sebenarnya udah sakaratul maut itu di waktu zuhur. Karena kasihan kan, mau meninggal tapi siksaan sakratul mautnya itu sangat-sangat berat. Akhirnya warga bantulah ini cari satu ustadz di sekitaran situ buat bantu cabut ilmu yang dipakai sama si dukun lama ini biar bisa tenang gitu sakratul mautnya. Setelah dapat pak ustadznya, datanglah tuh pak ustadz kan bantu buka ilmu yang dipakai si dukun lama ini. Kelar semuanya barulah lepas asar si dukun lama itu pergi dengan tenang. Dan ternyata cek per cek si dukun beranak yang lama ini di semua prakteknya itu menggunakan ilmu hitam, dan bayi-bayi yang dia sukain itu pasti dijadiin tumbal. Ih, dan belum selesai di situ saja, ada lagi kejadian epic after dukun lama ini meninggal. Jadi semasa hidupnya kan si dukun lama ini buka praktek di rumahnya tuh. Terus setelah meninggal, warga sekitar situ sering banget ngelihat penampakan di rumah itu. Tepatnya di bagian ruang depan rumah itu kan ada jendela. Di bagian ruang tamu itu ada jendela kan. Nah, di situ tuh tiap maghrib pasti langganan dia muncul. Ada nih kan satu cerita tetangga situ juga yang mengalami secara langsung. Saat itu kejadiannya itu dialami sama tetangganya Mas Rizwan juga. Tetangga Mas Rizwan ini kan punya saudara. Nah, saudaranya itu lagi hamil, dan saat itu saudara tetangga Mas Rizwan ini melihat secara langsung penampakan di jendela kaca itu. Saat itu penampakan yang dilihatnya itu terus melambai-lambaikan tangan seolah-olah memanggil-manggil gitu, mengajak buat masuk ke rumahnya itu. Konon katanya kalau sudah begitu berarti si dukun itu suka sama janinnya si ibu yang dipanggil itu. Dan sedihnya saat si ibu itu udah mau melahirkan, sakit nih kan, kontraksi ngeden kan, pasti biasa kalau pas lahiran nih keluar darah gitu kan. Saat itu yang keluar cuma darahnya doang, gak ada janinnya. Janinnya itu hilang, gone, gak ada. Jadi yang keluar itu cuma gumpalan-gumpalan darah. Sedih dong si ibu itu, kasihan juga sih. Nah, semenjak kejadian itu, saudara tetangganya ini baliklah dia ke kampung kan. Nggak mau lagi dia kembali ke situ. Trauma lah dia. Guncangan mental juga loh kehilangan anak dalam kandungan. Mulai situlah tetangga-tetangga Mas Rizwan ini jadi agak takut dan ngeri-ngeri juga tiap kali lewat di depan rumah si dukun lama itu. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita kisah nyata pengalaman Mas Rizwan ini? Kalau saya ngeri sih, ngeri banget loh malah ini. Saya aja ceritain sampai merinding-merinding, mana yang tengah malam lagi. Yuk. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Soalnya ini udah tengah malam, dan kalau cerita horor di tengah malam itu agak lumayan ngeri-ngeri sedap juga ya. Jadi sebenarnya cerita Mas Rizwan ini masih ada, tapi kita sambung di video lain aja ya. Nah, untuk cerita kali ini cukup sekian saja dulu. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, serta share juga ke teman-teman kalian. Karena saya akan terus membagikan kisah-kisah horor yang menarik dan juga pastinya membuat bulu jempol kalian berjoget disco. Oke? Nah, cukup sekian video kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.